Suaranya kedengeran nggak? Sorry, sorry. Oke, oke. Bentar ya. Aman ya. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Dari ini kan ada dua jenis ya. Aku pakai jenis yang tipe A aja kali ya, karena sama aja kan, cuma beda angka doang. Oke. Jadi ini soalnya tuh eh dia bilang dengan menggunakan tingkat diskon majemuk ada dana oh ya, kalian sambil buka aja ya karena ini aku nggak bisa masukin ininya apa soalnya. Terus dia bilang ada dana itu sebesar 6.885 6,638 itu di saat T sama dengan 0. Nanti dia terakumulasi jadi 51.000 pas tahun kelima. Nah, terus dia tanya tingkat diskon sama nilai akumulasi pas tahun ke-12. Sebenarnya kalau buat ngejawab soal-soal teori suku bunga tuh paling gampangnya adalah kalian ngebikin kayak semacam timeline ya. Mungkin udah diajarin juga. Jadi kayak biar ngebikin kalian tuh lebih gampang buat ngegambarinnya gitu. Oke. Maaf ya agak berantakan dikit. Sampai tahun kelima, terus lanjut sampai ke 12. Nah, terus dia bilang kan 6885 tuh diinvestasiin di saat T sama dengan 0. Berarti nilainya tuh 6885,638 tuh di sini. Dan 51.000 tuh pas di tahun kelima. Kayak gitu. Nah, gimana cara nentuin D-nya? Ini sebenarnya sorry. Ulang. Sebenarnya bebas kalian mau bawanya starting pointnya di tahun di saat T sama dengan 0 atau di saat T sama dengan 5. Kalau misalnya nanti kalian POV-nya di T sama dengan 5, nanti kalian berarti pakainya apa namanya? I-nya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai di POV-nya di saat T sama dengan 0, nanti POV-nya tuh pakainya D. Oke. Bentar ya. Berarti sekarang kita bawa POV-nya ke saat T sama dengan 0. Wait, berarti kita mau bawa angka ini, itu nanti kita mau lihat ke sini gitu. Jadi kayak gini rumusnya. Dan nanti hasilnya adalah si 6885,638 itu. Nanti kalau misal kalian masukin kalkulator, harusnya nilainya, bentar ya guys, aku hitung dulu. 638 dibagi sama 51, terus dipangkatin 1/5. Itu sekitar 33% atau 0,33. Ya, more or less segitulah. Nah, sekarang dia mau pertanyaan berikutnya tuh di saat T-nya tuh sama dengan 12, which is di saat POV lo di sini kayak gitu. Kan udah punya nilai awalnya itu di 6885,638. Gimana caranya you bisa bawa nilai ini ke di saat T sama dengan 12 itu pakai akumulasi. Jadi ini buat yang A, terus buat yang B itu adalah ini kalau misalnya aku mau cari si interest rate-nya dulu, itu pakai ini. Which is 33%. Hold on ya, bentar.
Kok nggak jalan ya? Sorry, maaf ya. Nah, contoh hasilnya adalah 0,4925. Nah, terus setelah kita cari I-nya, di saat dia 12, itu nilai awalnya dikali sama 1 plus I pangkat 12. Kayak gitu. Aku hitung bentar ya. Kali sama 645,3. Itu sekitar 841.485,3401. Ya, sekitar ginilah. Yang ini buat jawaban ini buat jawaban yang ini. Ada yang masih kurang jelas atau aman? Oke, karena belum, kita lanjut dulu aja kali ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bentar ya, aku harus geser ini dulu. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, jadi kita dikasih timeline kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus and then wait 10. Oh, by the way, kalau misalnya kelambatan atau kecepatan, kasih tau aja ya. 11, 12, 13, ini soalnya masih 13, 14, 15. Nah, terus ceritanya tuh ini ada diagram waktu buat anuitas. Jadi kayak ada pembayaran di saat T0, 1, 2, 3, 4. Terus ada pembayaran juga di 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dia tanya gimana rumus anuitas immediate pada saat T sama dengan 2. Nah, rumus pertama-tama anuitas immediate sendiri itu kan berarti kayak kalian melakukan pembayaran di setiap akhir kan. Pokoknya di waktunya tuh di akhir. Jadi ada dua, namanya annuitas due sama annuitas immediate. Kalau annuitas immediate itu dilakukan pembayarannya di akhir. Tapi kalau annuitas due itu lakukan pembayarannya di awal. Kayak gitu. Oke, berarti kita coba kerjain yang ini dulu kali ya. Nanti baru kerjain yang ini. Gimana caranya kita membawa yang ini itu ke saat T sama dengan 2. Nah, kita bawa ini semua itu ke 0 dulu. Hold on ya. Anggaplah ada di sini lah ya. Jadi dibawa ke sini karena kita mau pakainya annuitas immediate. Gitu. Jadi makanya ntar di sini tuh di sini adalah A5. Nah, cuman karena kita maunya dibawa ke saat T sama dengan 2, kita majuin 1, 2, 3. Jadi kita kali sama, di saat T sama dengan 2 jadinya A5 nanti dikali sama 1 plus I dipangkatin 3. Karena kita kan tadi bawanya tuh ke sini, ke kotak ini.
Cuman kita maunya di saat T sama dengan 2, makanya kita langsung kalinya 1 plus I pangkat 3, kayak gitu. Nah, kalau buat yang ini gimana? Kalau yang buat yang bagian B ini, ya anggap ini A lah ya. Kalau buat yang B, kita bawa ini semua ke saat T sama dengan 0 dulu. Nanti baru kita majuin di saat T sama dengan 2. Or kalau misalnya kalian mau langsung bawain ke T sama dengan 2 itu juga bisa. So, karena kita mau pakai anuitas immediate, baik lagi kita bawa ini ke sini dulu. Ini ke sini. Di saat T sama dengan 9. Saat T sama dengan 9, jadi nilainya tuh berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, berarti A5. Nah, ini kan karena dia POV-nya masih di T sama dengan 9, kita harus bawa dia mundur ke POV T sama dengan 2. Gimana cara kita ngemundurin itu? Yaitu dengan kali sama faktor diskonnya. Jadi kalau misal kalian kali sama si I, itu kalian maju gitu. Kayak point of view kalian tuh nanti maju ke depan. Tapi kalau kalian pakainya discount rate, itu anggapannya kalian mau cari present value-nya. Jadi kalian bawa itu mundur ke belakang gitu loh. Jadi nanti ini dikali sama V pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali V pangkat 7. Nah, nanti berarti kan kita udah tahu nih dari kedua ini nanti nilainya berarti kalau ditotalin tuh di saat T sama dengan 2 jadinya A5 1 plus I pangkat 3 ditambah sama A5 V pangkat 7. Kayak gitu. Ini kalau kita pakainya anuitas immediate. Sampai sini aman lah ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung dicela aja ya. Oke. Nah, bentar. Oke, sekarang buat yang pertanyaan B-nya. Aku gambarin timeline lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sebenarnya kayak trik buat ngerjain soal-soal PTSB adalah kayak pembayaran kalian tuh ketika kalian mau cari di waktu yang mana, nanti kalian tuh harus punya point of view yang sama kayak gitu. Nah, ke ini berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita ada pembayaran di sini, sini, terus ini. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya, cuman di sini dia suruhnya pakai annuity due pada saat T sama dengan 14. Berarti nanti point of view kalian adalah di sini. Ini POV-nya kalian. Oke, kita coba kerjain yang ini dulu kali ya, yang A. Nanti baru kita ke yang sini. Oke, nah karena buat yang A ini kita mau majuin, which is di saat T sama dengan 14, maka kita kalau mau pakai annuity due, itu kan berarti pembayarannya di awal ya. Nah, berarti sekarang kita mau akumulasiin dulu. Berarti akumulasiin untuk 5 kali pembayaran ini, pembayaran awal kayak gitu. Akumulasiinnya ke sini gitu. Di saat POVU di T sama dengan 8. Which is nanti jadinya kalau digambar pakai ini,
sorry guys, kalau digambar pakai ini berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Maka di saat T sama dengan 8 jadinya S double dot 5 karena kita mau akumulasiin ke saat T sama dengan 8. Nah terus kalau buat yang B itu kita mau akumulasiin juga ke saat, berarti kalau ini kan kita mau lihat sebenarnya. Oke. Nah jadi kalau yang ini kita kan maunya dibawanya ke sini ya, ke T sama 14, tapi kita bawa dulu ke saat dia T sama dengan 15 kayak gitu. Jadi kalau ini di saat T sama 15 jadinya kalau kita gambarin lagi nanti majunya kayak gini, set 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 kayak gitu. Jadi semua pembayarannya dibawa ke T sama 15. Nah itu caranya gimana, sama kayak yang atas, itu jadinya S double dot 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Nah sekarang kita mau satuin pandangannya ke saat T sama dengan berapa, ke saat T sama dengan 14. Nah berarti sekarang di saat T sama dengan 14 jadinya yang ini kan kita baru di T sama dengan 8, maka itu kita harus majuin lagi, which is dikali sama 1 plus I pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 plus I pangkat 6. Nah, terus nanti ditambahin lagi sama yang bagian B-nya. Karena tadi kita bagian B-nya itu maju ke saat T sama 15, berarti kita harus mundur 1 kali dong. Which is dikali sama faktor diskonnya buat ke sini. Berarti jadinya S double dot 5 tadi kita kali sama V. Kayak gitu. Ya. Nanti kalau misal kalian mau ubah formnya biar lebih bagus, nanti kalian ubah aja. Tapi kalau misal kayak gini, sebenarnya kayaknya juga nggak masalah sih. Tapi ya kalau bisa nanti kalian bikinnya dengan penulisan yang paling bagus lah. Kalau nanti bentukannya I, ya bentukannya I semua gitu. Nanti ini diubah jadi, sorry. Ini nanti diubahnya jadi 1 plus I pangkat min 1. Nah, kayak gitu. Aman? Atau ada yang masih kurang jelas? Aman kali ya? Oke. Aku lanjut aja kali ya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti kasih tahu aja. Oke. Nah, buat next pertanyaannya, itu terkait dollar weight atau time weight. Jadi ceritanya di sini adalah ada D baru mulai menabung pada suatu dana investasi pada bulan kedua tahun 2023. Penarikan atau pemasukan dana selalu dilakukan pada tanggal 1 awal bulan. And saldo rekening tabungan berjalan dari awal menabung sampai akhir tahun dan bisa dilihat di tabel. Oke. Ini aku bikin tabelnya dulu ya. No 44356 736 136 1029 277 429 396 460 48 terus Nino ini 120 190 ini 10.000. Dan dikasih tahu kalau misalnya saldo akhirnya tuh
saldo akhir pada di 31 Desember itu 1.533.760. Wait, benar gak sih bacanya? Ya, pokoknya 1.533.760. Nah, sekarang dia mintanya berapa nilai time weighted yield rate-nya, which is ini ITW-nya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin yield rate time weight itu, kita sebenarnya bisa pakai ini. Bentar ya, aku tulisin. Aduh, agaknya penuh ya. Oke deh. Jadi kalau buat time weight itu kita pakai ini. Yaitu nilai sebelum aktivitas dibagi sama nilai dana awal dikali sama nilai dana sebelum aktivitas periode berikutnya dibagi sama akumulasi nilai dana setelah penarikan atau deposit. Oke. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ini kan dia tabelnya cuma dikasih saldo, debit, sama kredit. Nah, tapi kita nggak tahu aktivitas yang sedang terjadi selama cash flow ini berjalan tuh kayak gimana. Jadi, untuk ngerjain dollar weighted ataupun time weight ini, kita pakai sistem kayak bikin cash flow lah. Jadi, arus kas yang masuk gimana, terus yang keluarnya gimana. Oke, hold on ya. Maaf ya guys, ini agak terkendala di sini. Nah, jadi kita mau lihat nih berapa nilai duitnya setelah aktivitas. Nah, kita jadi ada arus kas masuk debit 429 tapi nggak ada kredit ataupun yang duit yang keluar. Makanya jadinya tetap 429. 429.00. Nah, terus lanjutannya kita punya saldo 443.586 dengan duit yang masuknya 396, duit yang keluarnya 120. Berarti berapa setelah yang keluar sama yang masuknya itu tinggal ini nanti ditambahin aja. Terus kita kurangin sama duit yang keluar. Ini nilainya jadi bentar ya guys ya. Aku hitung dulu. 719.586. Terus yang ini juga sama, jadinya 736.136 ditambahin 46 dikurangin 190. Jadi basically yang di sini tuh column untuk berapa sih duit kalian kalau misalnya kalian punya saldonya segini, terus nanti duitnya ada yang masuk, terus nanti ada duit yang keluar. Jadi kayak kalian ngitung berapa akumulasi saldo yang kalian punya at that time, kayak gitu. Oke, berarti 736.136 plus 460 dikurangin 190 itu 1006136. Terus yang ini juga sama, jadinya 109.277 ditambah 480 tambah minus 10.000. Berapa sih ini? Tambah 480 kurang 10.000.
1499277. Nah, berarti buat ngitung si ininya itu kita tinggal masukin angka yang kita punya yang udah kita hitung di sini. Terus nanti kita bikin perbandingan. Kayak gitu. Berarti jadinya aku bikin di bawah sini aja ya. Terus ini tadi yang di saat 31 Desember itu nilainya sebesar 1533760. Jadinya kita pakai 443586 dibagi sama 49. Jadi nilai aktivitas saldo yang di T yang berikutnya itu dibagi sama saldo yang T sebelumnya, kayak gitu. Atau mau sebaliknya juga sama aja sih sebenarnya. 736 136 bagi sama 719586, and then dikali lagi sama 1029277 dibagi sama 1006136, terus dikali lagi sama 1533760 dibagi sama 1499277. Nah, nanti dapat interest untuk time yield rate untuk time weighted-nya itu sebesar 0,107. 0,107. Nah, kita belum selesai sampai situ karena di sini hitungannya adalah interest untuk kayak akhir gitu. Cuma kan kita tahu kalau misalnya pembayarannya itu dilakukan di setiap awal bulan. Maka dari itu kita harus ubah. Sorry, bukan gini deh. Bentar ya. 1 plus ITW itu sama dengan 1 plus C kali 11 pangkat 12. Nah, kita harus cari J-nya. Nanti dapat hasilnya tuh sebesar 0,1173 ya. 11,73%. Kayak gitu. Udah aman lah ya. Atau ada yang kurang jelas? Aku lanjut dulu aja ya. Ntar kalau misalnya ada yang kurang jelas atau gimana nanti kasih tau aja. Jadi intinya kalau misalnya kita mau ngitung untuk time weight ini, kita pakainya kayak sistem cash flow, arus kas yang masuk sama arus kas yang keluar, kayak gitu. Oke. Lanjut aja ya. Oh, oke. Soal yang mana ya, Sarah? Bentar, aku buka dulu. Soal yang nomor berapa? 2B. Oke. Ya? Ini kan 2B. Bener? Ya. Kenapa tuh yang 2B-nya? Kurang jelas di mana yang ini? Maksudnya harus aku ngasihin dulu. Sebenarnya kalau konsep annuity itu kan pembayarannya kalian tuh cicil. Jadi basically misalnya kalian setiap bulan bayar nih atau setiap tahun bayar misalnya 1 tahun sejuta. Nah kan kalian mau tahu dong kira-kira duit in totalnya itu nanti di saat
misalnya di sini pertanyaannya adalah nanti duit in total kalian nanti di saat T sama dengan 14 tuh berapa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya tuh kalau yang konsep yang di nomor 2A itu pakainya apa ya bahasanya? Kalau S itu kan kalian akumulasi ya. Kalau A tuh pokoknya kalian pembayaran itu kalian bawa ke belakang gitu. Nah, kalau di sini kenapa kita pakai S double dot 5 itu karena kalian mau ngebawa every pembayarannya itu maju ke eh, T yang setelahnya kayak gitu. Misalnya yang ini deh. Yang ini, yang bagian A, itu kan kalian tahu kalau misalnya kalian punya pembayaran di 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian mau ngebawa every pembayaran itu ke T sama dengan 14. Nah, gimana caranya kalian bisa ngelakuin itu? Nah, itu dengan menggunakan si S double dot ini. Aku agak lupa ya nama istilahnya apa, tapi intinya S double dot ini pokoknya atau S itu pokoknya kalian ngitung kayak akumulasi total pembayaran you, total pembayaran kamu tuh ke T yang ke depannya lah. Ngomongnya apa ya? Pokoknya future lah. Kalau A, N itu hitungnya present value-nya. Jadi dibawanya ke belakang gitu. Tapi kalau misalnya future value itu pakainya S, jadi pakai akumulasi ke depan gitu. Sebenarnya same thing, misal akumulasi di T yang sebelumnya atau T setelahnya, jadi bedanya adalah kalau ini pakai konsepnya present value, kalau ini pakai konsepnya adalah future value. Kalian bawa nilainya itu ke depan, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Wait ya, aku lanjutin. Jadi kayak kenapa kita harus akumulasiin dulu? Akumulasiin misalnya kenapa akumulasiin ke T sama dengan 8 dulu? Karena kalian tahu kan kalau misal di sini kan disuruhnya pakai double dot. Nah, point of view nanti ketika kalian pakai S double dot itu pembayarannya tuh nanti jadinya ke sini gitu. Jadi misalnya kalian bayarnya di sini, ketika nanti kalian bayar akumulasiin untuk annuitas due itu total pembayarannya tuh ke bawahnya ke sini kayak gitu ke T yang setelah pembayarannya kayak gitu. Nah, terus kenapa ini aku kali sama 1 plus I pangkat 6 itu biar aku majuin ke point of view di saat T sama 14 karena di sini point of view-nya tuh masih di T sama dengan 8 kayak gitu. Nah, kalau yang T sama dengan 15 itu sama. Jadi di sini aku pakai future value, aku bawa dulu ke T sama dengan 15. Jadi pembayarannya aku bawa ke sini dulu nih. Nah, and then karena kita mau point of view-nya di T sama dengan 14, baru kita mundurin dengan cara apa? Dengan cara dikali sama faktor diskonnya, kayak gitu. Itu bukan yang kamu tanya atau soalnya nggak kayak apa pertanyaan kamu bukan itu? Oh oke. Aman nggak yang aku jelasin atau ada yang kurang? Oke. Oke, buat pertanyaan berikutnya tuh Kak tadi tuh kenapa 11/12 ya? Oh oke. Bentar ya. Aku harus change whiteboard dulu. Nah kalau yang ini itu basically kalau ini kan dia bilang pembayaran itu setiap awal ya, setiap awal pembayaran. Jadi kita hitungannya mau cari interest rate di saat akhir bulan atau mau yang awal bulan. Nah, di sini aku tuh baru ngitungnya untuk akhir bulan, which is at the end. Jadi makanya di sini aku pangkatin lagi sama apa namanya? Di saat dia awal bulan kayak gitu. Jadi istilahnya kayak di sini karena kita tahu pembayarannya awal bulan, kita harus samain apa ya? Istilahnya kayak samain point of view. Misalnya kalau misalnya kalian pembayarannya di awal bulan, maka coba cari interest rate di saat kalian bayarnya awal bulan juga gitu. Sebenarnya kan diajarin juga ya gimana caranya kalian ngitung kalau misalnya frekuensi pembayarannya tuh beda sama frekuensi untuk suku bunganya ya. Cuman di sini aku mau samain pandangan bahwa uh, interest yang atau yield rate yang aku lagi cari itu di awal bulan kayak gitu. Jadi basically kayak ini dimajuin apa ya ngomongnya?
kan ini tuh kayak ke 31 Desember ya, which is at akhir ya. Nah, aku cari ke apa namanya, suku bunga saat pas awal gitu, awal pembayaran. Di sini tuh dia ngomongnya berarti istilahnya kayak awal tahun banget lah, kayak gitulah. Makanya aku pangkatin lagi sama si 11/12 itu. Dan ini yang kita cari gitu. Aman nggak? Oke, semoga membantu ya apa yang aku jelasin barusan. Tapi kalau masih kurang jelas, coba tanyain lagi aja nanti aku coba jelasin sejelas mungkin. Oke, lanjut dulu kali ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngitung dollar weight yield rate-nya. Nah, terus dia tuh kasih ada persamaan kayak gini. Oke. Nah, kalau untuk dollar weight, ini mungkin ada kayak semacam tips sedikit. Jadi kalau dollar weight itu kita baru ngitungin si yield rate itu menggunakan arus kas yang masuk sama arus kas yang keluar, kayak literally si cash flow-nya sendiri kayak gitu. Jadi contohnya uh, bisa dibilang kayak gini lah ya. Kayak gitu. Dengan ini tuh namanya cash flow. Oke. Nah, berarti soal di sini kita mau nyari si QE-nya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, berarti kan kalau berdasarkan yang kita hitung sebelumnya, ini kan aku udah hitung saldo, terus ini udah di apa namanya? Aku udah hitung saldo akhirnya setelah semua aktivitas di setiap waktu. Nah, sekarang kita mau ngitungnya tuh apa ya? Istilahnya tuh kalau duit yang masuk segini, duit yang keluar segini, nanti jadinya berapa kayak gitu. Misalnya nih, untuk di T sama dengan bulan kedua, itu kita tahu duit yang masuk 429, duit yang keluar nggak ada. Jadi makanya, aduh, sorry, bentar. Oke, next backward. Itu jadinya 429 dikurangin 0, terus kita kali sama 1 plus I pangkat. Nah, gimana kita tahu si pangkatannya ini? Jadi kita kan tahu nih dia tuh ngelakuin pembayar apa namanya, ada duit masuk di bulan kedua. Nah, dari bulan kedua ke Desember itu berapa range bulannya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu jadinya 11 bulan. Jadi makanya sini tuh jadinya 11/12 gitu. Nah, ini kenapa ini kita bagi 12 ya, karena kan kita emang hitungannya mau per bulan ya. Nah, terus buat yang nextnya itu di bulan kelima, jadinya duit yang masuk 396 dikurangin sama 120, nanti kita kali sama 1 plus I dipangkatin sama jeda waktu atau range waktunya dari bulan kelima sampai bulan ke-12. Itu berarti ini Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu berarti 8/12. 8/12.
Terus. Tadi mau ngapain ya? Oh, oke. Maaf. Buat nextnya itu, berarti di saat bulan ke-8, kita tahu ada duit yang masuk 460, terus kita kurangin sama 190, atau duit yang keluar. Nah, berapa jeda waktu dari bulan ke-8 sampai ke bulan 12? 8, 9, 10, 11, 12, 5. 5 per 12. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh, ini tuh kayak range waktunya dari bulan atau di T di mana transaksi itu berjalan sampai ke akhir Desember. Kayak gitu. Oke. Berarti lanjutannya tadi apa ya? Oh, oke. Oh, masih satu lagi, ding. Sorry. Berarti ini di saat T sama dengan 10 itu 480 kurangin 10.000. Nanti dikali sama 1 plus I pangkat 10, 11, 12, 3. 3 per 12. Kayak gitu. Nah, nanti kalian dapat akumulasinya berapa. Wait ya, aku harus hitung dulu ini. Nggak deng, ditanyanya nanti yang C. Sorry, ini yang B cuman nentuin angka-angkanya doang ya. Berarti A0 nya Oke. Berarti A0 nya tuh 49.000. Terus A1 nya itu 396. Terus A2 nya itu 460, 190. Itu udah 70. And then terus ditanya mana lagi sih? A3 itu 480 kurang 10.000 itu 470. Terus nanti alfanya 11 per 12, betanya itu 8 per 12, gamanya itu 5 per 12, dan deltanya itu 3 per 12. Kayak gitu. Oh, ini belum suruh ngitung, deng. Maaf. Cuman disuruh ngisi dong. Oke, dah kayak gitulah. Amankah? Kalau aman, kita coba ke nextnya. Oke, aku lanjut dulu aja kali ya. Oke, berarti buat yang C-nya, kita mau nentuin yang mana nilainya lebih besar antara si time weight atau dollar weight-nya. Oke, gimana kita bisa nentuin si dollar weight atau time weight ini siapa yang lebih besar? Nah, caranya itu dengan kita ngitung kayak akumulasi duitnya tuh berapa kayak gitu. Tadi kita pakai jawaban yang C, persamaan yang C. Tuh. Dengan persamaan yang C, nanti kita masukin I time weight yang udah kita dapat sebelumnya. Tadi kan 0,1173. Ini tuh jadi kita mau ngitung dulu nilai akumulasinya dengan menggunakan yield rate yang time weight kayak gitu. Bentar ya, berapa sih ini angkanya? Oh, 173 8 per 12 ditambah 670 pangkat 5 per 12 470. Ini 1,73 deh, kok malah tulis lagi, sorry.
Nanti kalau kalian hitung tuh hasilnya 1538080. Komanya bener nggak ya? Ya pokoknya segitulah. 1.538 ya. Nah, ini kan kita tahu kalau misalnya dengan menggunakan yield rate yang time weight ini tuh hasilnya lebih besar daripada 1.533.760 kan. Makanya kita bisa simpulin bahwa dengan menggunakan yield rate yang time weighted ini itu lebih besar daripada yield rate ketika menggunakan dollar weight. Kayak gitu. Sebenarnya kalau yang di soal yang dia dikasih tahu 1533 itu ini aku dikasih tahu kalau misalnya biasanya di situ tuh i yang dia pakai untuk mendapatkan itu tuh i dollar weight kayak gitu. Biasanya kalau soal-soal buat PAI itu hasil yang kalian dapat untuk saldo di soalnya tuh biasanya hasil dari dollar weight-nya kayak gitu. Hasil dari i yang kalian pakai menggunakan dollar weight kayak gitu. Makanya sebenarnya lebih banyak kalau di soal-soal PA itu kayak ditanyain untuk time weight-nya berapa gitu. Karena biasanya kalau saldo yang dia kasih atau akumulasi duit yang dikasih di soalnya itu biasanya hasil menggunakan I yang dollar weight. Biasanya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak atau aman? Kalau gak ada, mungkin belum kali ya. Aku lanjut aja kali ya. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan dicela kayak tadi aja. Oke. Nah, nomor 4 tuh ini yang aku bilang tadi. Jadi kalian punya berapa kali pembayaran, cuman suku bunganya tuh beda. Cuman yang ini nanti aku coba pelajari lagi karena ini tuh pakai rumus yang dikasih di PPT deh kayaknya. Kayaknya kalau nggak salah tuh ini ada rumusnya di PPT-nya. Jadi nanti persamanya tuh tinggal kalian pakai aja gitu. Terus nanti kalian buktiin kalau misalnya nanti si SMK per AK-nya tuh persamanya kayak gimana. Kayaknya kalau nggak salah di PPT-nya tuh udah dibuktiin. Jadi mungkin kalian nanti bisa baca PPT-nya lagi buat yang ini. Tapi kalau misalnya nanti kurang jelas atau gimana, nanti boleh ditanyain aja. Aku next aja kali ya ke soal yang berikutnya. Nah, kalau soal nomor 5 itu, jadi kalian punya investasi, terus nanti kalian tuh dicairinnya ada 2 cara. Yang pertama, itu penarikannya 1.000 tiap tahun selama 10 tahun, dan penarikannya dilakukan di 4 tahun dari sekarang. Jadi kalau misalnya digambar timelinenya tuh kayak gini. Ini untuk pilihan yang A ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dia bilang kan 1.000 setiap tahunnya selama 10 tahun. Tapi dia ngelakuinnya pertamanya tuh di 4 tahun dari sekarang, which is dari sini. 1.000, 1.000, terus sampai 10 kali. Nah, kalau yang kedua, kalau yang kedua itu 0, 1, 2, sampai seterusnya, sampai tak hingga, tapi penarikannya itu sebesar X di setiap akhir tahun secara perpetuity. Jadi perpetuity itu kalian ngelakuin pembayaran secara continuously sampai N tak hingga lah gitu. Kalau anuitas kalian terbatas di misalnya N sama dengan 10, N sama dengan berapa gitu. Jadi tahunnya tuh kalian tahu kalian pembayarannya selama berapa tahun. Tapi kalau untuk perpetuity ceritanya adalah kalian ngelakuin pembayaran secara continuously. Kayak gitu, sampai ke N infinite. Nah, di sini dia bilang penarikan pertamanya tuh dilakuinnya 10 tahun dari 10 tahun. Lakuinnya 1 tahun dari sekarang, which is point of view-nya di sini. Berarti penarikan X terus sampai infinite, pokoknya X kali lah. X pembayaran selama infinite kali, kayak gitu. Nah, tentukan nilai X ketika tingkat bunga efektif tahunannya adalah 8%. Kita tahu I tahunannya tuh 8%. Jadi di sini
kita kan masukin duit ya, kita investasi duit, kita masukin duit, dan starting pointnya adalah duitnya tuh sama gitu, cuma bedanya nanti duit ini tuh kita cairinnya dengan dua cara yang berbeda aja, tapi nilai yang kalian pakai tuh sebenarnya sama. Misalnya kalian investasi misalnya kayak 50 juta lah, nah dengan dua cara ini ya tetap duit pertama kalian adalah 50 juta kayak gitu. Nah berarti kita mau sekarang pakai point of view-nya di saat T sama dengan 0 untuk keduanya. Nah, kalau kita mau bawa point of view kita di saat 0, berarti kan kita mau bawanya mundur ya, ke saat T sama dengan 0. Makanya kita pakainya present value. Berarti kita mau sama ini, present value di A sama dengan present value di B. Anggap nilainya, ya ini suatu berapa lah gitu, ini berapa gitu. Nanti ini nilainya tuh harus sama. Jadi mau apapun caranya, mau cara A atau B, ketika kalian bawa ke saat T sama dengan 0, it has to be the same gitu. Jadi kayak nilai present value-nya harus sama. Oke, buat yang A, pilihan A, kan kalian tahu kalau misalnya kalian ngelakuin 1000 pembayaran selama 10 kali. Nah, kalian bawa ke sini dulu. Jadi pakai cara yang kayak nomor 2 tadi, kalian bawa semua ke saat T sama dengan 3. Kayak gitu. Nanti baru kalian mundurin biar point of view-nya sama. 1, 2, 3. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa ngesamain point of view-nya? Itu dengan cara kalian kali sama discount factor-nya, atau kalian kali sama interest rate-nya. Kalau misalnya kalian kali discount factor-nya, biar kalian itu mundur ke T yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau maju, itu berarti kalian tinggal kali sama 1 plus I dipangkalin sama waktu yang udah ditentuin kayak gitu. Nah, berarti di sini kita kan mau point of view-nya di saat T sama 0. Maka 1000 nanti kalian kali sama berarti anuit A berapa nih? 10 kali kan? 10. Terus tadi dikasih tahu I-nya berapa? 0,8. Ya bener. Kok 0,8, 0,08 deh. 0,08, terus kalian kali sama discount factor-nya. Discount factor-nya berapa kali? Di sini 1, 2, 3. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya gimana? Nah, yang B-nya sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Karena kalian tinggal kalian kan maunya taruh point of view di sini ya. Terus ini kan dia udah ngelakuin penarikannya di saat T sama dengan 1, 2 sampai seterusnya. Jadi kayak kalian tinggal pakai persamaan yang rumus perpetuitas biasa aja. Nanti X dikali sama A, sorry A infinite, kayak gitu. I-nya sama, berarti 0,08. Nah, rumus buat perpetuitas itu tuh berarti kalau buat anuitas akhir, kalau buat perpetuitas akhir itu pakainya 1/I. Kalau buat perpetuitas due itu pakainya 1/D. Karena ini perpetuitas akhir atau immediate, jadi kita pakainya yang ini. Kayak gitu. Nah, ini berarti kita jabarin aja ya persamaannya. Itu 1 min V pangkat. Ini berarti 1,08 pangkat min 10. Lagi sama I-nya 0,08 kali sama 1,08 pangkat min 3 X 1/0,08. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan pakai kalkulator dan lain sebagainya, harusnya jawabannya 426,134. Ya, nanti ini kalian pakai kalkulator aja, tinggal dipindah ruaskan, nanti kalian dapat X-nya berapa. Kayak gitu. Oke, ini buat yang soal nomor 5.
Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya belum ada, aku lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, di chat aja atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu aja kali ya, sambil nunggu pertanyaan. Oke, nah pertanyaan yang keenam itu, kalian dikasih tahu ada 2 jenis anuitas. Bentar ya guys, agak ngehang. Oke. Nah, jadi kalian dikasih 2 anuitas itu kosong hilang. Oke. Yang pertama, anuitas N tahun yang memberikan pembayaran sebesar 8 di setiap akhir tahun. Berarti ini annuity immediate. Dan present value dari nilai anuitas ini atau dari seluruh pembayarannya itu sebesar 36,98. Jadi kalau kita gambarin, oke guys, ini 0, 1, 2 terus sampai N adalah 8 terus sampai N, 8. Nah, nilai present value-nya adalah sebesar 36,98. Jadi kalau misalnya kalian mau jabarin rumusnya, gimana kalian bisa ngedapet si 36,98 ini adalah dengan cara setiap pembayaran kalian dikaliin sama anuitas immediate. Berarti ini berapa? N terus I. Nah, gitu. Jadi kalian bawa ke saat T sama dengan 0. Kayak gitu. Gitu. Nah, kalau yang B itu 0, 1, 2 sampai 2N. Nah, dibilang anuitas 2N yang memberikan pembayaran sebesar 10 di setiap akhir tahun. Jadi ini 10, tapi sampai 2N. Jadi ini range waktunya 2 kali lipat lebih panjang. Nah, dia juga bilang dia ini pembayarannya di setiap akhir tahun. Nah, makanya di sini kita pakainya adalah annuity immediate. Nilai present value-nya adalah sebesar 75,36. Jadi kalau kita jabarin lagi, ini 10 A N 2N I. Nah, dia bilang di sini juga dia menggunakan tingkat bunga yang sama. Jadi mau buat A ataupun B itu harus sama si tingkat bunganya. Nah, terus dia bilang sebuah anuitas akan membayar 3 pada akhir tahun 1, 2, sampai N, lalu membayar 1 pada akhir tahun N plus 1 sampai 2N. Oh, berarti nanti I yang kalian punya di sini itu harus sama dengan ketika kalian melakukan pembayaran kayak gini. Bentar ya guys. Ini aku bikin dulu N, terus ini N plus 1, N plus 2, sampai 2N. Nah, terus dibilang kan membayar 3 pada akhir tahun, berarti ini 3 terus sampai sini 3. Dan membayar 1 pada akhir tahun, N plus 1, sampai 2N. Jadi 1. Gitu. Nah, di sini ribetnya adalah kalian punya pembayarannya tuh beda gitu nilainya. Ada yang bayarnya 3, terus ada yang dia bayarnya setiap ininya tuh 1. Nah, biasanya kalau aku tuh ini aku pecah jadi 2 sama 1. Kenapa? Biar perhitungannya lebih gampang aja sih. Jadi kayak yang satunya aku gabungin dulu bareng sama yang sampai 2N tadi, terus baru kita ngitung yang di saat pembayarannya nilainya 2, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bikin persamaan buat yang pembayaran yang baru dulu ya. Jadinya kalau kita pakai yang ini jadinya 2. Ini kan berarti si 2-nya itu kan kalian ngelakuin pembayaran sama N kali, makanya 2AN. Nah, terus ada
pembayaran 1 sampai 2N. Jadi kita gabungin antara yang ini tadi sama yang satu yang udah kita pecah tadi, yang ini. Kita gabungin kayak gitu. Berarti tambah 1A 2N. Kayak gitu. Nah, cuman di sini karena kita nggak disuruh nyari I ataupun dan lain sebagainya, ya udah kita pakai aja biar kita langsung masuk ke rumus. 36,98 per 8, terus ini A2N itu 75,36 per 10. Nah, dia tanya kalau berapa persen value dari anuitas yang C gitu. Berarti kita membawa ini ke T sama dengan 0. Ini point of view-nya. Berarti 2 nanti dikali sama 36,98 per 8. Terus ditambah sama 75,36 per 10. Nanti dapat, nanti dapat hasilnya berapa. Kayak gitu. Aman gak ya? Ada yang masih kurang jelas nggak? Ini buat soal UTS-nya udah sih, cuman ini doang. Kira-kira ada yang masih kurang jelas kah? Aku tunggu sampai 8.15 kali ya, aku tunggu 1 menit lah. Kalau masih ada yang kurang jelas gitu dari cara pengerjaannya. Jadi sebenarnya kalau tips dari aku, intinya kalian harus punya point of view yang sama. Terus apa lagi ya? Bikin timeline. Dan kalau misalnya frekuensi pembayarannya beda sama suku bunganya itu kan bisa convertible monthly, quarterly, ataupun lain sebagainya. Kalau bisa disamain sama si frekuensi pembayarannya biar gampang gitu. Jadi kayak kalian tuh berada di level yang sama ketika pembayarannya misalnya kalau memang pembayarannya monthly, berarti nanti pakai suku bunganya yang monthly juga. Tapi kalau misalnya pembayarannya setiap tahun, berarti pakai suku bunganya tuh yang tahunan juga gitu. Itu biar lebih gampang aja sih. Sebenarnya kan kalian diajarin ya di PPT-nya, kalau nggak salah tuh diajarin buat kalau misalnya frekuensi pembayarannya beda gitu sama si suku bunganya. Cuman aku sendiri aku nggak pakai rumus itu, jadi sebisa mungkin aku samain si suku bunganya dengan frekuensi pembayarannya, tapi not the other way around. Maksudnya apa? Jadi kalian harus tetap patokannya di frekuensi pembayarannya. Kalau misalnya emang kalian bayarnya setiap tahun, berarti suku bunganya yang harus nyesuaiin itu. Tapi nggak bisa si pembayarannya nyesuaiin sama suku bunganya. Ngerti nggak? Jadi kayak misalnya suku bunganya di situ dikasih taunya monthly, tapi pembayarannya secara tahunan. Nah, itu nanti suku bunganya harus diubah ke tahunan, bukan pembayarannya yang kalian ganti ke monthly gitu. Jadi kayak tetap patokannya tuh kayak frekuensi pembayarannya berapa, nanti baru suku bunganya ngikutin gitu, baru di adjust. Harusnya kalian tahu lah ya pakai rumusnya yang mana, yang 1 plus I itu sama dengan 1 plus I convertible-nya, terus dipangkatin sama si apa namanya waktunya gitu ya, kayak gitu. Oke. Udah aman lah ya kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Kalian ada soal yang mau kalian bahas kah? Ada yang misalnya dari tahun sebelumnya lagi gitu? Bentar ya, aku save dulu. Kalau misalnya kalian ada request soal, boleh banget sih. Coba drop di chatnya aja, nanti aku coba jawab. Kalau nggak ada, by the way ini sampai jam berapa ya? Oh, oke, bebas ya. Mungkin kita bahas beberapa lagi aja kali ya. Coba ya aku cari dulu
yang udah pernah aku kerjain sebelumnya. Ini aku stop share dulu ya. Jadi kalau kalian punya rekomendasi soal boleh banget ya guys. Nanti kasih tau aja. Oke, bentar ya, aku nyari dulu ya, soalnya agak udah lama, jadi harus nyari-nyari dulu. Oh ya, aku tuh ada bikin kayak catatan, basically sampai ke suku apa, sampai ke materi sinking fund dan lain sebagainya. Kalau misal kalian ada yang mau, nanti boleh eh, private chat aja, nanti gue bisa scanin, nanti gue kasih kalian kalau kalian butuh gitu. Ya kayak udah bener-bener lengkap sampai akhir. Bentar ya, aku coba cari soal dulu ya, bentar. Eh, soal apa ya? Apa soal yang 2223 kali ya? Wait ya guys. Kayaknya sama aja deh soalnya. Soal 2223. Enggak deh. Kayaknya ada yang gak relate deh. Oke, kita coba yang mana ya, bentar. Nomor 5 kali ya. Oke, kita coba yang ini aja deh. Aku coba bahas yang tahun 2223, beberapa aja. Paling gak usah semuanya. Oke, gimana cara ini ya? Saya share screen. Oh, hold on. Salah, share whiteboarding. Oke, udah kelihatan lah ya. Nah, coba nanti kalian buka aja soal tahun 2223. Harusnya sih udah kelihatan lah ya. Di soalnya juga ada kan. Jadi buat nomor 1 dikasih tahu bahwa IM sama dengan A dan DM sama dengan B. Nah, simbol di sini I dalam kurung M di sini dengan indeks M dalam kurung M di sini itu maksudnya adalah interest rate convertible M gitu. Jadi kayak interest rate convertible M something lah gitu. Kalau yang ini discount rate-nya convertible Emily gitu ya, Emily lah. Emily itu maksudnya kayak monthly, quarterly, atau secara tahunan gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, disuruh tentukan M dalam A dan B. Nah, gimana caranya kita ngeganti gimana caranya kita bisa memunculkan si M ini. Nah, kita kan tahu ada persamaan ini ya, 1 plus I atau 1 ditambahin sama si interest rate-nya dikali sama 1 min discount rate-nya itu sama dengan 1. Maka kalau kita jabarin masing-masing, jadinya 1 plus I itu plus I M per M pangkatin M. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kayak kalian tuh mau menyetarakan antara yang ini, antara yang ini itu tahunan atau effectively, or pokoknya ini yang effectively lah. Kalau ini tuh yang convertible-nya. Jadi yang convertible-nya kalian ubah gimana caranya tuh biar bisa sama lah gitu, sama setara sama yang ini. Kayak gitu. Nah, ini harusnya persamaannya kalian udah tau lah ya. Terus kalau buat yang ini sama aja, 1 min D 1 min
dibagi sama waktunya, si discount rate convertible M-nya dibagi sama M waktunya, terus pangkatin sama M. Nah, kalau kalian sama ratain, itu ntar jadinya 1 min D pangkat M per M per M. Jadi, di sini, karena kita tahu convertible M-nya tuh A dan D convertible M-nya B, kita langsung ganti aja 1 A per M pangkatin M terus 1 min B per M pangkatin M dengan 1. Atau nanti kalian samain ruasnya, wait ya, 1 plus A per M itu min B per M pangkatin sama M dengan 1. Jadinya 1 min B per M tambah A per M min AB per M. Jadinya kalau kita per M semua, M min B tambah A min A B. Benar ya? Benar, oke. Ya, ini jadinya tetap 1 karena ya super M nanti the same thing. Nanti jadi M, kita tukar. Bentar, kayaknya jangan salah deh. Bentar. 1 min B per M tambah A per M min B per M. M min A tambah B. Wait. Kayaknya ada yang kurang deh. Wait ya guys. Kayaknya ada yang kurang. Oh, salah deh persamaan ini ya. Ya pokoknya nanti kalian dapat lah setelah kalian otak-atik. Oke. Pokoknya nanti setelah kalian otak-atik kalian dapat M-nya berapa gitu. Ya, kayak gitu. Ya, benar. Nanti kalau misalnya kalian otak-atik nanti kalian dapat M-nya tuh in a form of A sama B gitu. Oke. Ini sebenarnya nanti tinggal pakai ganti pindah ruas aja kayak biasa. Oke, kita lanjut aja. Kayaknya soal nomor 2 gak relatable deh. Oh, AB per M kuadrat ya. Oke. Thank you. Ya nanti kalian lanjutin aja, harusnya kalian dapat sih jawabannya. Oke, kita coba next aja kali ya. I think nomor 2-nya nggak relatable. Bukan nggak relatable, kayaknya nggak masuk deh. Terus, nomor berapa lagi ya? Oh, kita coba yang nomor 4-nya kali ya. Nomor 4-nya. Jadi sebuah keluarga mau memperoleh dana sebesar 90 juta dalam suatu tabungan pendidikan akhir tahun ke-18. Nah, jadi ini 90 juta itu point of view-nya di saat T sama dengan 18. Oke. Tabungan pendidikan memberikan suatu bunga efektif tahunan or I, aka I itu 4,5%. Jika keluarganya itu menabung 1 juta di setiap akhir tahun selama 9 tahun dan sebesar 1 juta plus X di setiap akhir tahun untuk 9 tahun berikutnya, tentukan nilai X. Jadi kalau kita gambar timeline-nya 0, 1, 2,
3 terus sampai 9, 10, 11 terus sampai 18. Sejuta berarti di sini sejuta terus sampai 9 tahun karena dia bilang di akhir tahun, and then sejuta plus X. Aduh, maaf ya, agak berantakan. Terus sampai sejuta plus X juga, sampai 9 kali intinya, sampai 9 tahun berikut, untuk 9 tahun berikutnya, atau yang ini kan 9 tahun berikutnya. Nah, kita gimana cara cari nilai X-nya? Itu kalau mau pakai cara yang tadi, itu juga bisa. Jadi gimana caranya? Kita akan pecah si 1 juta sama X-nya. Jadi ini semua kita bawa 1 juta, terus kita pecah yang ini X, X, bla bla bla, X gitu. Ini tetap 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, jadi kita ngitung yang ini dulu. Nanti baru kita hitung yang ini. Nah, untuk yang 1 juta dulu, kita bawa ke saat, ini berarti 90 juta di saat sini. Berarti point of view kita sekarang kita mau ngitungnya future value. Jadi 90 juta sama dengan, gimana caranya kita ngebawa ini ke future value. Jadi 1 juta ini nanti kita pakainya berarti anuitas immediate. Jadi nanti tuh S berapa nih? 18 ya. S18 ini berarti I nya tadi berapa? 4,5 dikali sama 1 juta ditambahin X nya, ini juga pakainya future value, anuitas yang untuk future value nya itu berarti nanti S9 4,5%. Ya, terus bentar ya, aku hitung dulu ya. Aduh, ini karena ya anggapannya juta semua, berarti yaudah ya, 90 sama dengan 1 plus I pangkat N 1,045 pangkatin sama 18 kurang 1 per 0,045 kali sama 1 tambah 1,045 pangkat 9 kurang 1 per 0,09 45 X. X-nya nanti jadi sebentar ya guys, harus masuk kalkulator dulu. 1,045 pangkat 18 kurang 1 tambah 1,045 pangkat 9 itu kan dikali X ya, berarti ini X min 1 terus ininya 0,045. Bentar ya. Nanti kalian dapat X-nya tuh, wait ya guys, ini kalkulatornya agak lambat. Jadi bentar. Aku hitung manual aja deh. 18 min 1 0,045 terus dikali sama 0,045 dengan 1,045 pangkat 9 min 1 X. Ya pokoknya ntar dapatlah ini hasilnya, harusnya 5, something lah.
Nanti kalian hitung aja nih nilainya berapa. Terus buat pertanyaan berikutnya, jika keluarga tersebut menabung 1 juta setiap akhir tahun selama 18 tahun dan tambahan sebesar itu nilai. Berarti udah deh, baru keluar. Sorry. Baru keluar di kalkulator. 58456 juta. Oke. Next. Kalau keluarga itu nabung sebesar 1 juta setiap akhir tahun. Aduh, ini kenapa nggak jalan ya? Bentar ya guys. Oke. 0, 1 sampai ke 18 itu 1 juta. Ini 1 juta. Berarti 18 tahun. And then tambahan sebesar 3 juta setiap akhir dari N tahun terakhir. Oke. Jadi kayak kalian punya 1 juta selama 18 kali pembayaran. 1 juta 1 juta 18 kali gitu selama 18 tahun. Terus kalian punya pembayaran lagi sebesar 3 itu pada N tahun terakhir. Nah, kita gimana cara tahu si N ini? Kita pakai sama kayak yang tadi, kita taruh point of view kita di di saat tahun ke-18 tadi kan 90 juta di tahun ke-18 ya. Berarti 90 juta ini kita samakan sama ini. Ini kan tadi S-nya berarti berapa kali ini? 18 ya. S 18 4,5% dengan ya I-nya sama ya tadi ya 4,5. Terus kita ada penambahan si 3. Cuman karena dia bilang pada N tahun terakhir, jadi kayak kita tuh mau tahu si range ini ke sini itu berapa gitu. Aduh, sorry. Kita tuh mau tahu kayak dari sini ke sini tuh berapa, karena dia cuma bilang kita tuh mau ada penambahan 3 juta loh untuk N tahun terakhir gitu. Anggapannya kayak sama kayak tadi lah, misalnya 9 tahun terakhir kan itu berarti kan 9 tahun berikutnya. Ini kita mau 3 pada N tahun terakhir, jadi kayak kita mau untuk N tahun lagi gitu, ada tambah 3 juta, kita bayar 3 juta untuk N tahun lagi. Nah kita mau tahu ini tuh N-nya berapa, kayak si 3 juta ini tuh kita bayar kayak berapa tahun terakhir sih. Nah kita bawa ini semua tetap ke point of view di saat T-nya tuh sama dengan 18. Nah, karena kita mau tahu range-nya berapa, berarti ya kita tinggal selisihin aja. Wait ya, ini berapa sih? Ya, ini pakainya S nih. Kok? Sorry. Bentar. Ditambah 3 pada N tahun terakhir. Oh, no. Sorry. Bukan begitu. Berarti di sini tuh intinya N tahun terakhir N itu N itu kan kita nggak tahu di tahun keberapa. Jadi bisa aja tuh dia di sini atau dia di sini atau dia di sini gitu. Pokoknya standing point-nya tuh ada di saat T-nya sama dengan 18. Nah, cuman kita tuh ada penambahan 3 juta itu sampai suatu N, yaitu di antara 0 sampai 18. Sorry, bukan di sini ya. Sorry. Di sini berarti. Jadi kayak ada suatu N dimana kayak nanti tuh ada penambahan 3 juta, pembayaran 3 juta sampai suatu N, tapi dengan range waktunya di antara 0 sampai 18 kayak gitu. Nah, karena kita membawa ini semua ke T sama dengan 18, makanya kita pakainya adalah future value di sini kayak gitu. Maaf ya, agak berantakan. Nah, kayak gitu. Sama dengan 90. Nanti kalian dapat si persamaannya tuh ini berapa ya? 1,4045 pangkatin 18
kurang 1 bagi 0,045 itu ntar jadinya 26,855 ditambahin 3 terus dikali sama 1,045 pangkat 18 min n min 1 0,045 ya. Jadi kayak intinya tuh kalian nggak tahu n nya tuh n berapa tahun terakhir sih kalian mau nambahin 3 juta ini. Nah tapi untuk n tahun terakhir ini tetap berada di antara waktu 0 sampai 18 kayak gitu. Nah kita mau tahu kayak di sini ke sini itu berapa gitu, berapa sih jeda waktunya kayak gitu. Terus nanti kita bawa semuanya pembayaran yang 3 juta itu semua dibawa ke T sama dengan 18 kayak gitu. Nanti setelah kalian otak-atik harusnya kalian dapat. Cuman ini kayaknya agak lama karena ini pangkat ya. Nanti kalian dapatlah n nya berapa kayak gitu. Oke. Nanti kalian coba hitung aja ya ini berapa. Soalnya ini nanti kayaknya agak lama soalnya pangkat ya. Udah sih. Ada lagi nggak ya soalnya? Tunggu, kalau soal yang ini praktik nomor 6 bentar. Oh, nomor 6 sama sih, sama kayak tadi, sama kayak yang soal itu tadi. Cuma bedanya ini sama sih, dipecah-pecah lagi kalau nomor 6 konsepnya sama. Cuman agak ribet banget. Nomor berapa ya? Yang nggak terlalu ribet kali ya. Nah sekarang present nomor 5 tuh tentukan nilai sekarang dari 10 year annuity due, pembayaran 1 per tahun suku bunganya 5 tahun pertama dan 5% untuk 5 tahun berikutnya. Nomor 5 harusnya aman sih ya. Coba kita bahas aja deh. Satu lagi lah. Karena kalian kayaknya besok juga ada ujian, jadi mungkin biar nggak terlalu malam juga. Oke. Kita mau tahu nilai sekarang dari 10-year annuity due, which is 10, dan pembayaran sebesar 1 per tahun. Nah, karena dia annuity due berarti awal ya. Kok 1 juta, sorry. 1, terus sampai sini 1. Terus, jika suku bunga efektifnya tuh 4% untuk 5 tahun pertama, berarti untuk 5 tahun pertama, itu adalah sebesar 4% I-nya. Terus untuk yang 5 tahun berikutnya, di sini ke sini 6, 7, 8, 1, itu 5%. Nah, berarti kalau kita mau hitung si present value-nya, kita bawa ini semua ke sini, kita pakai rumus annuity due aja. Present value sama dengan berarti 1 dikali sama A double dot 1, 2, 3, 4, 5 4% ditambah sama yang ini itu berarti 1, 2, 3, 4, A5 5%. Berarti kan nanti kalau kita pakai annuity due nanti point of view-nya di sini ya, di 5 ya. Berarti kita harus mundurin kan biar kita mau ke T sama dengan 0. Mundurinnya berapa langkahnya? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi makanya nanti dikali sama P pangkat 5 kayak gitu. Tapi ini dengan V-nya itu yang dipakai adalah 4%. Karena di sini dia kan udah 4% ya. Jadi nanti V yang I yang dipakai di sini tuh I 4% pas dia udah mau di discount rate. Tapi pas dia ngitungin anuitasnya tetap pakainya 5%. Kayak gitu. Oke. Ya. Paling itu aja sih. Nanti ini ngitung sendiri aja harusnya aman lah ya.
Ada yang mau ditanyain nggak? Udah sih paling kayaknya itu aja. Kalau misalnya kalian ada yang nggak jelas atau apa, misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, kayaknya kalau mau private chat juga boleh sih, nanti lewat line aja gitu. Paling buat hari ini sampai ini aja, biar nggak kemalaman juga, karena aku tahu kalian besok ada metode numerik ya, kalau nggak salah ada ujian juga. Jadi kalian bisa ngulangin waktu buat belajar lagi gitu. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau apa, kalian bisa tanyain aja lewat PC gitu. Oke, dari aku itu aja sih paling. Aku kembaliin lagi ke Albi. Oh ya, buat ininya coret-coretannya nanti aku compile dulu, terus nanti aku kirimin ke grup aja ya. Thank you. Oke, terima kasih kepada kawan Kela yang sudah memberikan tutorial pada malam hari ini. Eh, oke, kita tutup aja karena udah malam. Terima kasih buat yang udah join. Semangat buat PS Magnum besok. Aku tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.